Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya beriakan Gus Wafid, para senior, ibu dan bapak-bapak semua, kita bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertugas sebagai pensara, katanya Gus Wafid, pensara tetap, itu kan sejak dimulainya kajian ini. Tapi malam ini memang benar-benar berat bicara tentang siapa Tuhan, siapa Allah ini. Karena itu memang harus hati-hati. Tetapi Gus Wafid tadi saya catat itu. Yang penting kita mencari cara sebetulnya bagaimana untuk mengenal dan juga untuk mendekat kepada Allah itu. Itu saya kira memang penting. Kita sejak lahir, sejak mengenal diri kita sendiri, sejak kita berakal, sudah dikenalkan oleh Tuhan, pada Allah. Tetapi sebetulnya siapa itu? Mungkin sampai hari ini pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Karena apa ya? Karena memang Tuhan tidak bisa dikenali itu apa. Ibu dan Bapak sekalian, saya pernah punya pengalaman itu berkali. Bagi saya menarik, tidak tahu bagi Bapak-Bapak Ibu semuanya ini. Saya ini dekat dengan para pendeta. Karena waktu itu saya menjadi rektor, saya kenal dengan pimpinan berbagai perguruan tinggi non-Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Dan saya berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Rupanya saya dianggap orang yang bisa mendengarkan oleh para pendeta. Akhirnya suatu saat saya diajak ke satu tempat itu. Lalu kemudian oleh beberapa pendeta, belasan, diajak untuk berdialog. Pendetanya belasan, saya sendiri ketika itu. Karena dianggap saya ini bisa mendengarkan apa yang dipikirkan, yang dirasakan oleh mereka. Dalam diskusi itu, dialog itu, dia ngaku ingin tahu sebetulnya Islam itu apa. Kalau itu dialog terbuka, kata mereka, itu seringkali emosional. Lalu kemudian seolah-olah dianggap cari kalah dan menang. Maka lalu saya ketika itu saya yang ikut saja. Saya diminta untuk mengizinkan mereka tanya apa saja, tapi saya juga dibolehkan untuk bertanya kepada mereka. Saya kaget ketika itu. Ketika mereka itu mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak saya sangka sebelumnya. Lalu kemudian mereka itu menanyakan begini, mengomentari begini, orang Islam itu kok begitu mudah itu mengenal agama itu, dia bilang, mengenal apa? Begitu mudah diyakinkan tentang ketuhanan. Sebab menurut mereka konsep ketuhanan yang paling tidak jelas katanya itu adalah Islam katanya. Konsep ketuhanan yang paling tidak jelas itu katanya Islam katanya. Tapi orang Islam itu kok semakin lama semakin banyak. Wong Tuhannya saja tidak jelas. Lalu kemudian saya tanya di mana yang tidak jelas itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan umat Islam itu kan Allah. Disebut namanya Allah. Tapi yang bernama Allah itu siapa sebetulnya? Kalau bertanya kepada 5 orang, jawabannya itu ya 5 jenis. Kalau ditambah 10 orang, jawabannya juga 10 jenis. Kalau ditambah lagi, itu jawabannya udah benar. Berarti kalau begitu umat Islam itu tidak tahu Tuhannya itu siapa. Bilang begitu. Lalu kemudian dari situ saya mulai jawab. Setelah saya renungkan pelan-pelan gitu kan. Saya lalu kemudian juga mengatakan, memang iya, Tuhan umat Islam itu memang tidak berbentuk, tidak berupa,
tidak beralamat. Bahkan lalu kemudian juga disebut di dalam satu surat itu, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupainya. Lalu bagaimana mengenal sesuatu yang sesuatu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beralamat, tidak ada yang menyerupainya? Itu memang benar yang Anda katakan. Tapi lalu kemudian saya katakan, jangan-jangan kita ini tidak saja tidak kenal pada Tuhan, tapi jangan-jangan kita ini juga tidak kenal diri kita. Kita ini sesungguhnya siapa? Lalu kemudian saya ngomong pada mereka itu, coba para pendeta itu siapa? Itu kan yang sebelah ini Bapak Jayus, yang sebelah pendeta Markus, yang sebelahnya pendeta Yohanes, lalu pendeta Tom. Apa yang saya lihat itu, saya ingin tanya, sekarang kan terbuka-bukaan aja secara jujur. Apakah yang saya lihat itu memang pendeta Jayus? Apa yang saya lihat itu pendeta Markus, pendeta Yohanes, pendeta Tommy? Mereka mengatakan ya. Nah, kalau panggil ya, saya akan tanya itu. Coba pendeta Jayus, itu tangan siapa? Tangan saya. Itu kaki siapa? Kaki saya. Telinga mata siapa? Telinga mata saya. Hidung siapa? Hidung saya. Tubuh siapa? Tubuh saya. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak pendeta yang lain, jawabannya apa? Ya sama. Katanya sama. Nah, kalau itu, maka saya ingin tanya. Yang punya tangan itu saya, yang punya kaki saya, yang punya mata hidung saya, lalu saya itu yang mana? Saya yang punya disebutkan itu yang mana? Lalu tangannya itu menunjuk ke dadanya. Itu benar, tak bilang. Itulah kalau dalam konsep Islam namanya ruh. Ruh itu ada di dalam dada. Karena itu ditunjuk dengan tangan kanan, lalu kemudian ke dadanya. Nah, saya katakan, itulah kalau dalam konsep Islam. Nanti malam, itu kan kita tidur. Tatkala tidur, mata kan masih ada, telinga kan masih ada, mulut kan masih ada, semua masih ada. Apakah ketika kita tidur itu, lalu kemudian bisa melihat? Katanya tidak. Apakah kalau tidur itu telinga masih dengar? Tidak bisa. Apakah mulut bisa ngomong? Tidak bisa katanya. Apa bisa tangan kaki bisa berfungsi? Tidak. Nah, kenapa tidak? Lalu kemudian mereka diam. Saya katakan, ketika kita tidur, yang punya tangan, yang punya kaki, yang punya mata, yang punya telinga, lagi digenggam oleh Allah. Di Quran dijelaskan, Allahu yatawaffa anfusa hina mautiha allati lam tamut biha. Allah mewafatkan orang yang mati dan orang yang lagi tidur dan mengembalikan roh itu bagi orang yang tidur pada waktu tertentu. Tak bilang, itulah sebetulnya aku itu adalah roh. Roh inilah punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya mulut untuk ngomong, dan juga punya otak untuk mikir. Sebetulnya yang punya itu adalah roh. Tatkala kita tidur saja sudah semua ini tidak ada gunanya. Apalagi kalau nanti kita meninggal. Kalau kita itu meninggal, nanti, tak bilang, rohnya sudah berpisah dengan jasad, bilang, lalu kemudian tubuh kita ini karena sudah ditinggal, maka tidak ada fungsi, bahkan kalau ditahan-tahan akan membusuk. Itulah sebabnya lalu kemudian harus dimakamkan. Jadi sebetulnya saya yang sebenar-benar saya itu yang ada di dalam data yang ditunjuk oleh Bapak Jayus tadi. Nah, sekarang saya ingin tanya, penjelasan saya itu masuk akal enggak? Katanya masuk akal. Jelas enggak? Katanya jelas. Mulai kapan tahu ini? Baru kali ini. Lah ya, bilang. Wong tentang dirinya sendiri saja baru tahu kali ini. Apalagi lalu kemudian tentang Tuhan. Bilang. Tentang dirinya saja baru tahu sekarang. Apalagi tentang Tuhan. Apalagi padahal umur kita sudah sekitar 50-60 tahun. Sudah menjadi tokoh agama. Ternyata pengetahuan tentang diri sendiri saja baru sekarang ini ketahuan. Tapi lagi. Nah, apalagi tentang Tuhan. Tapi lagi.
Yang diri saja baru tahu ini, apalagi tentang Tuhan. Nah kalau Tuhan gimana, saya bilang. Tuhan umat Islam itu saya katakan tidak jelas, memang tidak jelas. Tadi saya katakan bahwa Tuhan umat Islam itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak beralamat. Walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai. Tapi lalu bagaimana? Nah, saya bilang bahwa umat Islam itu, apalagi pemuka-pemukanya itu, walaupun Tuhan seperti itu, bingung tidak mudah dikenali, tetapi oleh para tokohnya itu, para ulamanya itu sebenarnya mereka tahu. Bilang, bagaimana caranya menjadi tahu? Saya katakan bahwa Tuhannya umat Islam itu disebut dengan Allah. Dan sebutan Allah itu adalah ada yang memberitahu. Yang memberitahu sebutan Allah itu siapa? Itu adalah utusannya, Muhammad. Karena itu kalau ingin tahu Allah, ya tanyalah kepada Muhammad. Apalagi di dalam konsep Islam itu, bahwa yang namanya Muhammad itu adalah seseorang yang selalu bersama Allah, selalu di sisi Allah, disayang Allah. Ketika nama Allah disebut, nama Muhammad disebut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika ada syahadatnya ada dua. Tatkala ada tulisan Allah, di situ ada tulisan Muhammad. Maka kalau kita mencari orang yang selalu dengan Allah, bersama Allah, ketika nama Allah disebut, nama dia disebut, maka akan ketahuan siapa itu Muhammad. Tahu Muhammad, nanti tentu akan tahu Allah. Karena yang mengkabarkan ada Allah itu ya Muhammad itu. Maka tatkala kita bingung tentang sesuatu, maka sesuatu itu yang mengkabarkan itu siapa? Yang mengkabarkan itu siapa? Di situ sebetulnya itu yang kita katakan. Nah, sekarang Muhammad di mana? Muhammad itu saya katakan jasmaninya ada di Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi urusan agama bukan urusan jasmani, adalah urusan ruhani. Lah ruhaninya itu di mana? Nah, Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa walad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini, yang disebut dengan Baitullah itu. Karena itulah maka siapa saja yang mau menyembah Allah, ketemu Allah begitu susah, maka menemu yang dengan Allah. Yang dengan Allah Muhammad itu adalah di Baitullah yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah itu. Itulah sebabnya orang seluruh dunia kalau menyembah Allah mesti menghadap ke titik ini. Tidak seperti agama yang lain. Agama Anda mungkin tidak begitu. Tempat ibadahnya menghadap yang ke utara, menghadap ke selatan, menghadap ke barat, menghadap ke timur. Tetapi kalau Islam itu menghadap ke satu tempat, ke titik itu. Disitulah lalu ketemu utusan Allah, lalu kemudian ketemu, kita menghadap ke satu titik itu, disitulah sebetulnya dinyatakan Rasulullah ada di situ, Rasulullah dengan Allah. Makanya itulah, maka saya selalu mengatakan, kalau kita mau menyembah Allah, menghadap ke tempat di mana Rasulullah itu berada. Dan ketika kita berada di tempat itu, tentu dalam hakikat, fisik kita di mana-mana, hati kita di situ. Hati kita di situ, maka lalu kemudian kita merasa berjumpa dengan Allah. Itu cara berjumpa. Lewat apa? Itu adalah lewat sholat. Karena itulah sholat itu alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Yakin bahwa kita akan ketemu Allah. Tatkala kita berada di tempat yang mulia yang disebut dengan Masjidil Haram, masjid tempat sujud, haram adalah mulia, maka tempat sujud yang ada orang yang mulia di situ. Siapa itu?
adalah utusan Allah. Kalau kita bilang simbol-simbol yang dikatakan. Ini barangkali cara Gus Wakid yang saya renungkan dan saya rasakan, saya alami seperti itu. Lalu kemudian menjadi mantap karena ada benda yang terfokus. Akhirnya pikiran, perasaan tidak pergi kemana-mana. Nah, ini salah satu cara yang saya lakukan Gus Wakid. Kita cari Gus Wakid sulit, maka cari Ibu Wakid. Cari Ibu Wakid lalu susah, cari rumahnya Gus Wakid di mana. Maka ketika kita nyampe di rumahnya Gus Wakid, ketemu Bu Wakid selalu dengan Pak Wakid, maka pasti akan ketemu Pak Wakid. Masya Allah. Kita begitu, kebingungan, kita cari tempat yang ditunjuk oleh Allah, di Baitullah itu yang ditandai Ka'bah, di situ ketemu Rasulullah, mulaku Rabbihim, ketika ketemu Rasulullah dalam tataran ilmu ini, maka lalu kemudian ingatan, maka lalu kemudian namanya hakikat, maka disitulah kita ketemu Allah. Luar saya kira biasa. itu sebagai sedikit Masya Allah. saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, paling tidak alternatif lah untuk menenangkan batin kita ini. Bagaimana ketemu Allah dan Rasulnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.